Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok IB Club ingin mempresentasikan hasil ujian tengah semester pemrograman lanjut, yaitu program aplikasi penilaian tugas kuliah berdasarkan nama dosen. Anggota dari kelompok IB yang berisikan yang pertama Ari Gumilang, yang kedua Sukri Ihsan, yang ketiga Surya Dharma. Yang pertama yaitu latar belakang dari aplikasi yang kami buat ini ialah untuk memberikan kemudahan bagi dosen dalam melakukan penilaian tugas kuliah. Dengan adanya program ini, dosen dapat dengan cepat dan efisien memasukkan nilai untuk setiap tugas mahasiswa, serta menghitung nilai akhir secara otomatis berdasarkan presentasi nilai dari setiap tugas. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberi solusi yang praktis dan efektif dalam manajemen penilaian tugas kuliah bagi dosen. Dengan fitur input nilai yang mudah digunakan dan kemampuan untuk menghasilkan nilai akhir secara otomatis, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi mahasiswa dalam menerima umpan balik terkait tugas-tugas mereka. Yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat dari pemrograman ini adalah meningkatkan efisiensi dalam proses penilaian tugas kuliah. Dosen tidak perlu lagi melakukan perhitungan nilai secara manual yang dapat memakan waktu dan berpotensi menghasilkan kesalahan. Dengan demikian, program ini membantu menghemat waktu dan tenaga dosen, sehingga mereka dapat fokus pada kegiatan pengajaran dan pembimbingan mahasiswa. Baiklah, rekan saya Surya tadi sudah menjelaskan seperti apa latar belakangnya, tujuannya, dan manfaatnya. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan apa saja metode-metode yang digunakan dalam program yang kami buat. Metode pertama yang digunakan yaitu adalah metode konstruktor. Metode konstruktor adalah fungsi khusus dalam sebuah kelas yang punya nama sama dengan kelasnya. Fungsinya adalah untuk menyusun atau mengatur objek yang baru dibuat. Ini diibaratkan seperti memberikan perabotan awal pada sebuah rumah sebelum Anda mulai tinggal di dalamnya. Seperti yang saya bilang tadi, metode konstruktor itu fungsi khusus dalam sebuah kelas yang punya nama sama dengan kelasnya. Bisa kita lihat contohnya seperti di bawah ini. Kelas string nama, dan ada di dalam kurung kurawal dis.nama sama dengan nama. Nama itu sama kayak di dalam kelas string namanya. Itulah yang dimaksud dengan konstruktor method. Bisa kita lihat pada contoh yang paling bawah. Pada public tugas matkul mempunyai kelas string nama tugas dan integer nilai. Dis nama tugas sama dengan nama tugas. Nama konstruktornya itu sama seperti nama kelas string nama tugas. Seperti itulah metode konstruktor. Lalu yang kedua ada instance method. Instance method adalah metode yang terkait dengan objek dari sebuah kelas. Pada contoh codingan di bawah ini, metode get nama tugas adalah instance method karena ia berkaitan dengan objek dari kelas yang sama, di mana metode tersebut didefinisikan yaitu kelas tugas matkul. Ketika metode ini dipanggil pada sebuah objek tugas matkul, ia akan mengembalikan nilai variabel instance nama tugas yang terkait dengan objek tersebut. Artinya, setiap objek tugas matkul memiliki salinan variabel nama tugas sendiri. Dan instance method ini memungkinkan kita untuk mengakses nilai variabel nama tugas dari objek tertentu tersebut. Pada contoh kedua, pada metode get tugas adalah instance method karena ia berkaitan dengan objek dari kelas sama di mana metode tersebut didefinisikan, yaitu kelas mahasiswa. Metode ini digunakan untuk mendapatkan daftar tugas yang terkait dengan objek mahasiswa tertentu. Ketika metode ini dipanggil pada sebuah objek mahasiswa,
ia akan mengembalikan daftar tugas yang telah ditambahkan ke dalam objek tersebut. Pada program yang kami buat, kami juga menggunakan yang namanya main method. Main method adalah titik awal eksekusi utama dalam sebuah program Java. Dalam contoh kode yang diberikan, kita melihat inisialisasi objek scanner untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Selain itu, sebuah list dengan tipe dosen juga diinisialisasi untuk menyimpan data dosen. Parameter arch mewakili argumen yang diberikan saat program dijalankan, yang dapat digunakan untuk memberikan input tambahan kepada program. Setelah inisialisasi main method biasanya akan melanjutkan dengan operasi-operasi seperti membaca input, menjalankan operasi logika, atau memanggil metode-metode lain. Main method juga sering digunakan untuk menangani pengecualian atau kesalahan yang mungkin terjadi selama eksekusi program. Setelah main method selesai dieksekusi, program akan berakhir, kecuali jika ada operasi tambahan yang dijalankan dalam program. Selanjutnya kami juga menggunakan yang namanya utility method. Utility method adalah sebuah metode yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas umum atau repetitif yang tidak terkait langsung dengan objek tertentu dalam sebuah kelas. Dalam contoh kode di atas, get nama mata kuliah adalah sebuah utility method karena metode ini tidak terkait langsung dengan objek kelas dosen. Codingan di sini itu berada pada kelas objek dosen ya. Utility method ini digunakan untuk mendapatkan nama mata kuliah yang diajarkan oleh dosen tersebut. Dengan cara ini, utility method memungkinkan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan objek lain dalam konteks kelas yang berbeda, menyediakan fungsionalitas yang berguna dan dapat digunakan kembali di berbagai bagian kode. Baiklah, sebelumnya sudah diterangkan oleh teman saya Sukri Ihsan mengenai metode-metode yang digunakan dalam pemrograman aplikasi penilaian berdasarkan nama dosen yang kami buat ini. Selanjutnya, saya Ari Gumilang akan menjelaskan bagaimana hasil dari pemrograman ini berjalan ketika di run. Yang pertama, akan muncul tulisan penilaian mahasiswa kelas A TIP 23 disertai dengan daftar nama dosen yang mengajar di kelas A TIP 23. Di antaranya yaitu terdapat 8 dosen. Ini menggunakan codingan yaitu system.out.print sehingga memunculkan tulisan-tulisan ini. Lalu program memerintahkan kepada user untuk menginputkan nama dosen pengampu yang sesuai dengan daftar nama dosen yang tertera. Ini menggunakan scanner untuk agar dapat diinputkan oleh user. Lalu ini untuk memastikan atau untuk mengecek kalau yang diinputkan oleh user itu sesuai dengan apa yang tertera, sesuai dengan nama-nama dosen yang tertera di sini. Ini menggunakan if else. Apabila user menginputkan nama dosen yang pertama yaitu Febianto, maka program ini akan berlanjut. Dan apabila user tidak menginputkan, tidak ada salah satu dari nama-nama dosen tersebut, maka program akan meminta user untuk mengulang inputan kembali agar menjadi inputan yang sesuai dengan nama-nama dosen yang tertera. Seperti contohnya ketika saya mengetik nama dosen yang salah ya, misalnya saya mengetik nama dosen Sukri, maka program memberitahu kepada user bahwa mata kuliah tidak ditemukan untuk dosen dengan nama Sukri karena nama dosen Sukri tidak termasuk dosen yang mengajar di dalam kelas A, karena ini merupakan aplikasi penilaian berdasarkan nama dosen kelas A TIP 23. Lalu namun apabila user sesuai menginputkan nama dosen
dengan daftar nama dosen yang tertera, maka sistem contohnya seperti ini. Misalnya user menginputkan nama dosen yang pertama, yaitu Pak Febianto. Ketika kita menekan enter, maka program akan berlanjut ke step berikutnya, yaitu masukkan nama mahasiswa. Dan nama Pak Febianto ini, program akan mencocokkan hasil dari inputan user dengan nama mata kuliah yang sesuai dengan dosen tersebut. Jadi misalnya kita menginputkan Pak Febianto, maka mata kuliah yang ditetapkan dalam hasilnya nanti yaitu organisasi komputer dan arsitektur komputer. Dia otomatis mencocokkan nama dosen sesuai dengan mata kuliah yang diajarnya. Lalu apabila kita memasukkan Bu Yelvi Fitriani, maka sistem akan menerapkan mata kuliah interpersonal skill. Begitu juga dengan dosen-dosen yang lainnya. Ini menggunakan if else. Lalu, nah ketika user sudah selesai atau sudah menginputkan nama dosen yang sesuai dan sudah dicek oleh program bahwa itu sesuai, lalu selanjutnya nama ini akan disimpan ke dalam scanner yang ada di dalam main class tugas IB, lalu dan juga di dalam variabel dosen sama dengan new dosen. Di situ disimpan nama dosen yang dibuat dan mata kuliah yang sesuai dengan nama dosen yang dibuat, dan juga disimpan dalam variabel nama yang ada di dalam kelas dosen.java. Jadi nama dosen yang diinputkan oleh pengguna tadi disimpan dalam variabel nama dosen dan juga disimpan di dalam objek dosen. Nah, variabel nama dosen itu tuh digunakan untuk proses pengolahan data selanjutnya dalam tugas IB. Sedangkan nama dosen yang ada di dalam objek dosen atau kelas dosen digunakan untuk mengelola informasi dosen dan mahasiswanya di seluruh program nantinya. Nah, ketika itu sudah selesai, maka program akan meminta user untuk menginputkan nama mahasiswa yang diajar oleh dosen yang diinputkan sebelumnya. Misalnya, nah, nama mahasiswa ini menggunakan sistem .out.print untuk tulisannya, lalu menggunakan scanner untuk program dapat diinputkan oleh user. Dan ini menggunakan pengulangan while. Jadi apabila user memasukkan nama mahasiswa dan lalu menekan enter, maka program akan berlanjut. Dan apabila user mengetik 1, ini merupakan konsep while ya, pengulangan menggunakan while. Apabila user mengetik 1, maka program akan selesai. Maksudnya di sini maka program untuk menentukan nama mahasiswa dari Pak Febianto maka akan selesai dan akan berlanjut untuk dosen selanjutnya apabila ada. Namun apabila user tidak menekan tombol 1 dalam menginputkan nama mahasiswa, maka program ini akan terus berlanjut untuk memasukkan nama mahasiswa di dalam dosen yaitu Pak Febianto. Misalnya saya tulis contohnya di sini, saya buat namanya Surya. Maka sistem akan lanjut untuk meminta user agar menginputkan nama tugas yang pertama untuk nama mahasiswa yang kita input tadi yaitu Surya. Ini juga merupakan termasuk
hasil dari pengaplikasian pengulangan. Jadi ini akan terus berlanjut sampai user menekan angka 1 untuk mengakhirinya. Nah, lalu ketika Surya sini sudah ditulis, diinputkan, maka Surya tadi akan disimpan ke dalam local variable yang ada di dalam main class, yaitu mahasiswa, nama mahasiswa, dan juga dimasukkan ke dalam variabel nama di dalam kelas mahasiswa, dan juga tambah mahasiswa di dalam kelas dosen.java. Nah, setelah proses itu sudah selesai, maka user akan menginputkan nama tugas yang pertama untuk mahasiswa yang bernama Surya, yaitu misalnya saya contohkan, misalnya nama tugasnya itu tugas UTS, dan user dan program meminta user untuk memasukkan nilai untuk tugas UTS dari mahasiswa yang bernama Surya. Misalnya Surya memiliki nilai UTS 90, maka program akan melakukan pengulangan untuk nama tugas mata kuliah dari mahasiswa Surya, karena ini menggunakan pengulangan while tadi. Nah, setiap nama tugas dan nilai tugas yang diinputkan oleh user akan disimpan dalam objek mahasiswa dan tugas matkul yang sesuai. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan sintaks untuk membuat objek baru dari kelas mahasiswa dan tugas mata kuliah, atau tugas di sini variabelnya tugas matkul, dan menyimpannya ke dalam list yang sesuai. Nah, hasil dari nama mahasiswa ini akan disimpan ke dalam local variable mahasiswa, new mahasiswa, nama mahasiswa, dan juga hasil dari nama tugas matkul dan nilai dari tugas matkul itu akan disimpan ke dalam local variable juga, yaitu mahasiswa dot tambah tugas, new tugas matkul, nama tugas, nilai. Apabila user sudah selesai untuk menginputkan nama dosen, nama mahasiswa, nama tugas mata kuliah untuk satu mahasiswa, lalu beserta dua nilainya, maka untuk menyelesaikan ini user harus menekan angka 1 lalu enter, lanjut ke nama mahasiswa kedua. Nah, apabila kita ingin sudah selesai, maka user juga akan menekan tombol 1, harus menekan tombol 1 untuk mengakhiri perintah untuk memasukkan nama mahasiswa dari nama dosen pengampu, yaitu Pak Febianto. Nah, sini ada pilihan untuk apakah ingin menambah dosen lain. Apabila kita hanya ingin melakukan penilaian hanya dengan satu dosen, maka kita harus mengetik tidak, maka ini program ini akan selesai. Jadi di sini hanya terdapat satu nama dosen, satu nama mahasiswa, satu nama tugas, dan nilai untuk tugas dari satu mahasiswa tersebut. Apabila user mengetik tulisan tidak lalu enter, maka program akan menambahkan objek dosen yang berisi informasi tentang nama dosen, mata kuliah yang diajarkan, dan daftar mahasiswa yang diajar ke dalam daftar dosen yang ada di dalam main class. Ini itu dilakukan dalam pengulangan utama yang menangani penambahan dosen. Setiap kali pengguna selesai memasukkan data untuk satu dosen, objek dosen yang baru dibuat akan ditambahkan ke daftar yang ada di main class, yaitu daftar dosen, menggunakan metode add.
dari kelas array list. Itu di sini. Array list dari kelas dosen.java lalu dipanggil ke dalam main class. Nah, hasil akhir ini yaitu Pak Debianto ini merupakan pemanggilan dari variabel nama dosen yang ada di kelas ini lalu dipanggil ke dalam main class. Begitu juga dengan nama mahasiswa, yaitu di sini Surya. Itu ketika user menginputkan maka akan ditambah ke dalam kelas dosen tambah mahasiswa, lalu outputnya akan dikeluarkan melalui main class dari get mahasiswa. Begitu juga dengan tugas-tugas yang ada di dalam nama mahasiswa yang diinput itu akan dimasukkan ke dalam kelas mahasiswa, dikumpulkan dalam kelas mahasiswa yaitu tambah tugas, dan akan dipanggil di main class menggunakan get tugas, dan begitu juga nilainya juga seterusnya. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.